wa minha ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi umurin ittala'a 'alaiha fi ba'di ashabihi radhiyallahu anhum. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan mengenai aneka mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang termasuk mukjizatnya Rasulullah itu adalah informasi beliau ya terhadap biumurin, terhadap hal-hal atau perkara-perkara ittala'a 'alaiha fi ba'di ashabihi radhiyallahu anhum, yang kemudian perkara itu terjadi pada sebagian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Kiai Haji Hashim Asy'ari mencontohkan di sini kaqaulihi, seperti ungkapan atau ucapan Rasulullah kepada salah seorang sahabat beliau yang namanya Thabit bin Qais. Kaqaulihi li Thabitin ibni Qaisin, yaitu seperti ucapan Rasulullah kepada Thabit bin Qais. Ketika Rasulullah masih ada, masih hidup, masih bersama dengan para sahabat, dan sahabat ditemani oleh Rasulullah, didampingi oleh beliau, ini beliau menyampaikan kepada Thabit bin Qais, ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan. Ya, engkau akan hidup mulia, ya, hamid, wa tuqtalu syahidan, dan engkau akan mengalami mati syahid, yaitu terbunuh di medan perang. Dalam konteks ini syahidnya adalah ketika jihad fisabilillah dalam bentuk perang. Apa yang terjadi kemudian? Fa'asha hamidan. Kemudian Thabit bin Qais ini hidupnya mulia. Jadi orang yang mulia, yang terpuji, ya, yang tidak melakukan hal-hal yang tercela. Wastushhida bil Yamamah, dan beliau meninggal secara syahid, berarti mati syahid, bil Yamamah, yaitu di daerah Al-Yamamah, fi harbi Musailamah al-Kadzabi, yaitu ketika memerangi Musailamah al-Kadzab. Meninggalnya di daerah Yamamah. Perangnya namanya perang Yamamah karena tempatnya. Jadi perang itu seringkali memang dinisbatkan kepada tempatnya, walaupun tidak semuanya. Perang Badar itu di daerah, di tempat namanya Badar. Perang Uhud itu di bukit atau gunung namanya Jabal Uhud. Perang Yamamah, daerah Yamamah. Tapi ada juga perang yang dinisbatkan bukan daerahnya, tapi mensifati model perang itu. Contohnya apa? Perang Khandaq. Jadi ada strateginya, dulu pernah kita ceritakan ini ya. Strategi yang diusulkan sahabat Salman Al-Farisi itu untuk membuat parit Khandaq. Nah, kalau perang itu ditinjau dari segi pasukannya, ada perang yang musuh Islam itu ketika itu adalah pasukan gabungan. Jadi pasukan gabungan dari musyrikin Mekah bergabung dan bekerja sama dengan suku-suku Yahudi, termasuk Bani Qunaiqa, Bani Quraidah. Nah ini Bani apalagi itu ya. Nah ini namanya perang Ahzab. Karena Ahzab itu jamak dari Hizbun, jamaknya Ahzab. Ada satu kisah terkait dengan Thabit bin Qais. Jadi begini para hadirin dan hadirat. Thabit bin Qais itu ketika terbunuh di medan perang Yamamah, ini pada masa Khalifatul Rasulillah, yaitu khalifah yang pertama Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq.
Jadi perang Yamamah itu terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Thabit bin Qais ini sudah wafat, syahid di medan perang. Kan kalau perang zaman dulu itu kan betul-betul perang fisik. Nah, Thabit bin Qais ini mengenakan baju perang itu terbuat dari baju besi. Yang zaman itu baju perang itu, baju besi itu mahal. Tidak semua orang yang perang itu mesti punya baju besi. Ini kalau dijual mahal. Ketika Thabit bin Qais ini sudah terbunuh, sudah wafat syahid di medan perang, lalu ada seseorang yang wakila orang tersebut ini baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu kan biasanya disebut dengan mu'allaf. Kalau allafa yu'allifu itu makna aslinya adalah menyatukan. Mu'allaf itu maksudnya disatukan, karena mereka ini seringkali dikhawatirkan kadang imannya itu masih lemah sehingga harus dikuatkan. Ini makanya disebut mu'allaf. Lah orang yang baru masuk Islam ini, yang ikut perang, ini melihat Thabit bin Qais yang meninggal di medan perang dengan mengenakan baju perang, baju besi ini, dia tertarik untuk mengambil baju besinya. Sehingga kemudian orang ini tanpa sepengetahuan siapapun, tanpa sepengetahuan orang, dia mengambil baju besi, baju perang yang dipakai oleh Thabit bin Qais ini. Setelah itu diambil, disembunyikan. Ketika itu tidak ada yang tahu, termasuk para sahabat yang lain, termasuk para generasi-generasi tabi'in yang ikut perang ketika itu, ini tidak tahu kalau baju besinya ini punya Thabit bin Qais ini hilang, dicuri seseorang. Singkat cerita, baju itu kemudian dibawa pulang, disimpan dalam sebuah periuk, pokoknya ditutupi agar tidak ketahuan orang. Tiba-tiba Thabit bin Qais ini muncul di dalam mimpi salah seorang muslim yang lain, pasukan perang yang lain. Jadi dalam mimpi itu kemudian Thabit bin Qais itu mengatakan begini, tolong sampaikan kepada Khalid ibnul Walid untuk memerintahkan orang untuk mengambil baju besi saya yang dicuri oleh orang di daerah ini. Disebutkan secara rinci. Baju besi itu disimpan di sebuah periuk yang begini, ditutupi ini. Orangnya itu yang punya itu, dia punya kuda, yang kudanya itu ciri-cirinya kepalanya itu dangak begini, seperti ditarik oleh pelana, ketarik ininya. Akhirnya setelah bangun, orang yang diipeni tadi itu menyampaikanlah kepada Khalid ibnul Walid. Akhirnya Khalid memerintahkan seseorang untuk mencari sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Thabit bin Qais dalam mimpi tadi itu. Akhirnya betul, barulah di situ terungkap ternyata memang betul apa yang disampaikan, baju besi itu dicuri seseorang. Nah, kembali ke cerita mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sudah menyatakan ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan. Engkau ini hidupnya mulia, nanti matinya mati syahid, dan itu terjadi. Fa'asha hamidan wastushhida bil yamama fi harbi Musailamata al-kadzdzab. Ini informasi Rasulullah yang disampaikan kepada sahabatnya.